Awal cerita, seorang pria bernama Mike tengah lagi memanjat tebing. Yang tidak biasanya adalah saat hampir mati, bukannya takut, dia justru lebih ingin mencari mati dengan membuka semua tali pengamannya dan nekat memanjat sampai atas. Dokter yang menanganinya mengingatkan untuk jangan salahkan dirinya atas kematian adiknya. Diketahui sekarang Mike lagi berduka karena baru-baru ini adiknya telah mati. Pulang di rumah, Mike membuka surat peninggalan adiknya yang mana berisikan apabila dirinya mati, maka dia ingin abunya ditaburkan di atas Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Jika dirinya tidak bisa ke sana saat masih hidup, maka dia berharap dia bisa ke sana saat sudah mati. Berpindah tempat, tepatnya di Nepal, seorang bos mafia bernama Ruda sedang memberitahukan kepada warga sekitar soal rencananya yang ingin membuat bendungan dengan menjanjikan mereka akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Tentu hal ini tidak akan terwujud tanpa izin dari mereka, terutama yang punya tanah. Kemudian giliran kepala keluarga, sang pemilik tanah, orang yang dihormati warga sekitar untuk berpidato, sekaligus menjawab pertanyaan apakah dia mengizinkan atau tidak, yang pada intinya dia tidak mau jika ada bendungan dibangun, karena mereka lebih membutuhkan sungai. Jawaban itu tentu awal mula masalah yang akan si pemilik tanah dapatkan, karena Ruda adalah orang yang berpower, punya anak buah banyak, dan siapa yang mengganggu rencananya akan disingkirkan. Tak lama si pemilik tanah mendapat kabar bahwa ayahnya baru saja telah mati diakibatkan mobil yang dia naiki mengalami kecelakaan dan jatuh di tebing. Seperti yang dilihat tadi, itu bukan kecelakaan, melainkan ulahnya dari si Ruda. Mike kemudian sudah langsung dalam perjalanan menuju ke Gunung Everest dengan tujuan ingin mewujudkan keinginan adiknya. Dalam perjalanan, dia mengingat kembali sewaktu adiknya masih hidup. Adiknya sendiri bertugas di kemiliteran, yang mana alasan adiknya wafat itu karena mengalami kecelakaan saat bertugas. Diketahui mereka berdua memiliki rencana yang mana saat si adik selesai tugas dan memilih pensiun, mereka akan pergi ke Gunung Everest, kemudian setelah itu akan membuka usaha kecil-kecilan. Sebelum adik pergi, dia memberikan surat yang mana baru boleh dibaca saat dia telah kembali. Terbangun dari tidur, pesawat juga sudah mau mendarat. Singkat kata singkat cerita, dia sudah sampai dan langsung dijemput oleh seorang pemandu wanita bernama Dani. Dani bertugas untuk menemani Mike ke Gunung Everest, yang mana dia sendiri sudah 10 kali ke sana. Dengan pengalamannya, dia akan membantu Mike. Singkat kata singkat cerita, mereka sudah menaiki bus untuk menuju ke tujuan. Alright, top of the morning, Evan Myers and daughter Star. 32 years. Oh, good. Pemilik tanah yang situasinya sedang bersembunyi menelpon anaknya untuk segera pulang, dan jika ingin berkabar maka lewat pesan saja, dan jangan lupa menggunakan kode rahasia. Si anak yang bernama Vijay setelah diberitahu semuanya dan sudah paham dengan situasi, dia kemudian menaiki bus yang sama dengan Mike. Come on, quick sticks. Dua orang yang naik setelah Vijay tiba-tiba membuat Vijay tak sadarkan diri, kemudian membajak mobil dan membuang semua ponsel milik penumpang. Si wanita kemudian menyuruh sopir buat belok arah ke Kodari, Nepal. Saat mobil terhenti karena ada kambing yang lewat, Dani kemudian mengambil sesuatu alat untuk digunakan Mike. Diam-diam, Mike kemudian merusak ban mobil yang tepat di bawahnya. Saat si penjahat mulai menyadari keanehan tersebut, dia kemudian memeriksa.
Saat berhasil menumbangkan para penjahat, mobil mereka kemudian hampir terjatuh ke tebing. Secara perlahan mereka turun satu persatu, menyisakan si Mike yang lagi mencari abu milik adiknya. Polisi setempat kemudian datang dan mengamankan para penjahat, sedangkan Vijay dibawa juga untuk diberi perlindungan, diberi pertolongan. Mike dan yang lain singgah istirahat sembari memperbaiki bus yang rusak. Dua mobil mencurigakan kemudian datang, dan ternyata itu adalah Ruda. Salah satu penumpang bernama Evan menanyakan keadaan Vijay kepada Pak Polisi. Tapi tanggapan si polisi cuek, seolah menyembunyikan sesuatu. Kelompok penumpang dibagi. Sebagian naik bus yang dipanggil oleh Pak Polisi, sebagiannya lagi naik bus yang pertama. Di saat masih memperbaiki bus, Evan menceritakan soal masalah keluarganya Vijay. Ternyata Evan tahu masalah Ruda yang ingin membeli paksa tanah milik ayahnya Vijay. Karena hal itu dia khawatir dengan Vijay dan meminta bantuan Mike DKK untuk menolongnya. Identitas Evan ternyata wakil dari pengawas HAM, maka dari itu dia mengkhawatirkan Vijay. Danny, Evan, Mike, mereka bertiga kemudian pergi menyelamatkan Vijay. Ternyata Vijay tengah disiksa oleh Pak Polisi yang merupakan anak buah dari Ruda. Dia disuruh untuk memaksa Vijay memberitahukan lokasi di mana ayahnya bersembunyi. Melihat itu, secara perlahan Mike Danny mulai beraksi. Welcome to Kodari Rug Factory. Tiba-tiba Ruda muncul dan menanyakan nama mereka sebelum baku tembak-tembak terjadi. Kata Ruda, alangkah baiknya saling kenal sebelum saling tembak. Si Evan kemudian muncul dan memberitahu jika dia adalah perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dan dia sudah menelpon bantuan, mengancam Ruda secara paksa. Tapi Ruda tahu jika dia tidak benar-benar telah panggil bantuan, sehingga Ruda langsung menembaki dia. Mike menahan mereka dan membiarkan Danny Vijay ke mobil duluan. Saat berusaha menahan Ruda secara paksa, akhirnya Mike terpaksa kembali dan sempat terkena satu tembakan. Didn't make it. Shit! Give me a blade! I'm not... Akhirnya, setelah berusaha mencari cara supaya bisa kabur, Mike mendapatkan cara dan mereka berhasil lolos untuk sementara. Dari baku tembak-tembak tadi, sayangnya si Pak sopir harus jadi korban dan sekarang lagi sekarat. Anaknya Evan yang bersedih karena bapaknya telah tewas ditenangkan oleh Danny. Di tengah jalan, Pak sopir yang sekarat meminta untuk diturunkan karena dia tidak ingin mati di mobilnya. Mereka yang mendengar itu hanya bisa menuruti. Lanjut jalan kali ini sangat berbahaya karena curam dan licin dan terdapat belokan. Untungnya sudah ada alat tersedia buat mengatasi masalah tersebut. Hold it. What are we gonna do? I don't know. Sialnya di pertengahan alatnya macet sehingga tidak punya pilihan selain terjun bebas. Hang on! Oh my god! Meskipun mobil mereka terbalik, tapi untung mereka masih selamat. Yang jadi masalahnya sekarang mobil mereka rusak, sedangkan lokasi tujuan masih panjang dan juga tidak punya banyak waktu karena nanti keburu Ruda DKK datang menyusul. Untungnya masih ada harapan karena Mike menyadari jika banyak mobil yang berada di bawah sana, mobil-mobil yang terjatuh akibat belokan tajam itu. Menggunakan tali dan mobil sebagai rol, mereka kemudian turun untuk meluting beberapa barang yang bisa digunakan untuk memperbaiki mobil.
Ruda DKK kini telah sampai di lokasi Pak Supir. Meskipun Pak Supir sempat memberi perlawanan dengan senjata yang diberikan Mike, tapi hasilnya tetap si Pak Supir dibuat modar. Ruda DKK melanjutkan perjalanan. Seperti yang ditahu, di depan ada jalan berbahaya dan alatnya telah rusak. Jadi perjalanan Ruda terpaksa terhenti selama sekitar 2 jam untuk memperbaiki alat tersebut. Singkat kata, singkat cerita, mereka telah memperbaiki mobil tersebut dan segera melanjutkan perjalanan. Di tempat Ruda sendiri, HP milik Vijay yang dia ambil masuk pesan dari ayahnya Vijay yang mengabari sesuatu. Menggunakan kesempatan itu, Ruda bertanya di mana posisinya. Setelah diberitahu, Ruda kemudian mengirim orang ke lokasi untuk membereskannya. Singkat kata, singkat cerita, si suruhan sudah sampai di lokasi. Dia kemudian mulai menjalankan misinya. Tetapi setelah membunuh ayahnya Vijay, dia kok merasa ada yang aneh. Oh, ternyata itu adalah jebakan. Mike DKK kemudian tiba di lokasi, yang mana tak lama kemudian muncul ayahnya Vijay yang ternyata telah memberikan lokasi palsu ke Ruda sehingga dia masih selamat. Mereka semua kemudian ke tempat ayahnya Vijay buat menyembuhkan luka Mike. Di tempat Ruda sendiri, mereka telah sampai di lokasi di mana anak buahnya meledak tadi. Emosinya semakin menjadi sehingga malam ini dia memerintahkan anggotanya buat mencari Mike DKK sampai dapat. Go to the lake and refill this. Star kemudian disuruh untuk pergi ambil air di danau. Tak lama terdengar suara motor dan mereka langsung siaga. Saat dirasa sudah tenang, Star kemudian kembali. Tapi dia langsung diserang oleh anak buah si Rude. Untungnya di waktu yang tepat Dani datang menyelamatkan. Esok harinya mereka melanjutkan pelarian. Tujuan mereka kali ini adalah tempat di mana yang ada militer Cinanya, karena di sana tempat yang aman. Dipastikan jika sudah di sana, Ruda dan kawan-kawan tidak berani mengganggu mereka. Tapi jalan menuju ke sana harus melewati alat yang bisa memindahkan mobil, karena tidak ada jembatan, dan itu cukup memakan waktu. Sudah sampai mereka langsung siap-siap, dan saat ayah Mijay sudah menggerakkan mesinnya, tiba-tiba terlihat dari kejauhan Ruda DKK sudah akan sampai. Dengan niat mengorbankan diri, ayahnya Vijay tidak ikut bersama mereka dan berusaha untuk mengulur waktu. Usaha ayahnya Vijay sia-sia karena dengan cepat dia terkena satu tembakan. Dan tidak hanya itu, satu anak buahnya Ruda berhasil menarik Mike DKK kembali dengan mengontrol alat tersebut. Kali ini situasi mereka benar-benar gawat. Mereka sekarang lagi terkepung. Ayahnya Vijay pun mati di tangan Ruda. Setelah itu, di saat mereka dihujani tembakan, Mike yang sedari tadi terjebak di balik mobil muncul. Sehingga bisa memberi perlawanan dan situasi semakin membaik. Sementara Mike lagi mengamankan tempat kontrol mesin, ada Dani yang melindunginya. Dengan meledakkan bahan bakar yang ada di dekat Ruda DKK, akhirnya Mike DKK berhasil lolos untuk sementara. Nampaknya Mike DKK tidak dibiarkan lolos dengan mudah. Baru juga sebentar, Ruda DKK sudah bangkit kembali dan sekarang ada di belakang mereka. Kejar-kejaran tembakan-tembakan sudah tak terhindarkan lagi. Di sini situasi semakin tegang. Anbu Ruda yang pakai motor sudah sampai di depan dan berencana menghancurkan terowongan ini. Mereka yang menyadari itu berusaha secepat mungkin untuk bisa keluar sebelum bom diledakkan. Akibat ledakan tersebut membuat Dani tak sadarkan diri. Sedangkan mobil musuh sudah berada di belakang. Yang bisa diandalkan sekarang tinggal mereka berdua. Meski sudah berusaha, tapi masih belum bisa menghalangi musuh yang berhasil masuk di mobil. Take the wheel. Karena mereka tidak cukup kuat buat melawan Anbu wanita si Ruda, kali ini Mike yang langsung turun tangan. Tapi dia langsung dibuat terluka juga. Si penjahat langsung menyerang Vijay. Tapi untung Dani yang sudah tersadar langsung menolong.
dan terjadi perbaku tonjok-tonjokan antara mereka berdua. Sedangkan Mike dia juga baku gelut dengan Pak Polisi yang baru saja telah berhasil naik. Dengan bantuan dari Star, Danny berhasil mengalahkan penjahat wanita. Sedangkan Mike dengan bantuan dari adiknya, dia berhasil mengalahkan si Pak Polisi. Tersisa satu lagi, kali ini mereka langsung mendatanginya. Saat sudah ketemu, mobilnya pun ditabrak dan didorong. Ruda yang tahu jika tidak bisa melawan, balik arah. Tapi justru karena hal itu membuat dirinya lebih tidak bisa melawan lagi karena posisinya miring. Dengan mudah, Mike DKK mendorong Ruda sampai terjatuh. Mereka akhirnya berhasil sampai di markas militer Cina. Singkat kata singkat cerita, Vijay kini mewarisi harta ayahnya dan sekarang menjadi orang yang menggantikan perannya. Selesai menemani Vijay, Mike bersama Danny kemudian ke tujuan utama, yaitu mendaki Gunung Everest. Sampai di puncak, abu milik adiknya pun ditaburkan dan misinya selesai. Singkat kata singkat cerita, waktu perpisahan mereka pun tiba. Meskipun berat hati, tapi mereka harus berpisah, kembali ke kehidupan masing-masing. Pada akhirnya Mike memilih kembali menemui Danny karena dia sudah mulai cinta. Begitupun dengan Danny yang merasakan hal yang sama. Sehingga mereka pun bersatu kembali dan secara perlahan kamera mulai naik ke atas dan film pun selesai.